Selamat datang di Hantu Bisu. Disinilah setiap kata berubah menjadi bayangan. Setiap cerita membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong gelap, tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan di mana keserakahan dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, jangan berpaling, karena sekali kau masuk, bayangan itu akan terus mengikutimu. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan dari dunia yang tak terlihat. Pagi buta di dusun Karangjati, langit masih kelabu. Hawa dingin merayap pelan, menusuk kulit siapapun yang berani keluar rumah. Namun ketenangan itu mendadak pecah. Dari arah tambak udang milik keluarga Darmo, udara tiba-tiba dipenuhi bau busuk menusuk, seolah bangkai raksasa membusuk di dasar air. Ribuan udang meloncat ke permukaan, berloncatan tak terkendali. Air tambak yang biasanya tenang berubah menjadi kocakan aneh, hitam pekat, dengan gelembung-gelembung besar pecah ke udara. Warga yang lewat menutup hidung, sebagian lari berbirit-birit. Ada yang berbisik pelan, itu tanda air tambak dikutuk. Tak ada yang berani mendekat sampai seorang pemuda nekat mencoba mengintip. Ia menjerit histeris, wajahnya pucat pasi. Dari lumpur hitam, perlahan muncul sosok mengerikan. Tubuh manusia terikat pada batu besar. Kulit membusuk, wajah nyaris tak berbentuk, mata kosong melotot tanpa bola. Rambut basah menempel di dahi, gigi mencuat, dan tangan mengambang lemah. Kabar ini menyebar cepat, mengguncangkan seluruh dusun. Namun yang lebih mengejutkan, beberapa jam kemudian, Pak Darmo, pemilik tambak, bersama menantunya Rina, datang ke kantor polisi. Mereka melaporkan bahwa Bima, anak kandung sekaligus suami Rina, hilang sejak 2 hari lalu. Awalnya, polisi hanya mencatatnya sebagai orang dewasa yang pergi atas kehendak sendiri. Pak Darmo menyebut Bima marah karena urusan tambak dan ingin merantau ke kota. Rina menambahkan dengan tangis terseduh bahwa Bima sempat menelponnya singkat untuk menenangkan. Namun setelah itu, hilang tanpa kabar. Tapi Komisaris Jaya, penyidik senior, merasakan ada yang janggal. Mengapa laporan baru dibuat 2 hari setelah hilang? Mengapa Bima sempat menenangkan istrinya, tapi kemudian hilang total tanpa jejak? Pikiran Jaya berputar. Baginya, pola ini mirip kasus pembunuhan yang pernah ia tangani. Keluarga menunda laporan untuk menghapus jejak. Sore itu, Jaya mendatangi rumah besar keluarga Darmo. Anehnya, rumah itu terlalu bersih. Kamar Bima rapi, pakaian lengkap di lemari, sepatu tersusun, bahkan rokok masih setengah terbakar di asbak. Itu bukan tanda orang pergi, itu tanda seseorang tak pernah sempat pergi. Di tambak, para pekerja menjawab dengan suara yang sama. Bima pergi ke kota, terlalu seragam, seperti diarahkan. Tapi ada satu orang berbeda, Mang Wiryo, pekerja tua, menunduk gemetar lalu berbisik, "Air tambak nomor 5 sering berbau busuk.
udang naik ke permukaan malam-malam dan saya lihat Bu Rina sering ke sana diam-diam. Kalimat itu menghantui benak Jaya. Tambak nomor 5 bukan sekedar tempat udang hidup, tapi mungkin juga tempat kematian disembunyikan. Esok pagi, kabut tebal masih menutup dusun Karangjati. Namun di Tambak Darmo, suasana jauh dari tenang. Mesin pompa besar meraung, menyedot air tambak nomor 5. Keputusan nekat dari Komisaris Jaya. Tambak harus dikuras, meski berarti ribuan udang mati dan kerugian ratusan juta. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kebenaran, ucapnya dingin. Tambak dipagari garis polisi, warga dilarang mendekat. Kamera dipasang, bukan hanya untuk merekam proses, tapi juga untuk mengamati reaksi orang-orang. Dalam psikologi kriminal, pelaku sering menunjukkan kegelisahan saat lokasi rahasia mereka dibongkar. Dan benar saja, rekaman malam sebelumnya memperlihatkan Rina berdiri lama di tepi tambak nomor 5. Wajahnya pucat, mata kosong menatap air hitam. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia seakan berbicara pada sesuatu di bawah air. Air terus surut. Udang mati menggelepar. Lumpur hitam makin terbuka. Bau busuk semakin kuat. Polisi menutup hidung dengan masker. Sebagian berdoa dalam hati. Hingga sore, seorang teknisi berteriak dari sisi barat, "Ada benda aneh!" Semua bergegas. Dari lumpur, perlahan muncul gumpalan gelap bulat. Bukan karung, bukan batang kayu, tapi sesuatu yang membuat jantung berhenti sejenak. Petugas mulai menggali perlahan, dan saat lumpur terangkat, terkuaklah jasad manusia terikat tali industri pada batu besar. Kulit membusuk, wajah hancur, mata kosong dikerubungi udang. Tali nilon mengikat perut dan tangan, daging terkoyak karena gesekan. Seorang polisi muda muntah di tempat, tubuhnya gemetar. Mang Wiryo terduduk lemas, menutup wajah dengan kedua tangan. Sementara itu, Komisaris Jaya berdiri tegak, matanya tajam menatap jasad itu. "Dokumentasikan setiap sudut, angkat perlahan," perintahnya datar. Identifikasi awal menguatkan dugaan. Pakaian korban cocok dengan deskripsi Rina. Di saku celana ditemukan cincin kawin bertuliskan inisial BR. Tak ada lagi keraguan, itu adalah Bima. Forensik di lokasi memastikan Bima tidak mati tenggelam. Ada luka tumpul besar di tengkuk, jelas dipukul keras hingga pingsan. Setelah itu baru diikat dan dibuang ke tambak. Keheningan menelan seluruh tim. Ini bukan orang hilang, ini pembunuhan berencana. Mata Jaya beralih ke rumah besar di tepi tambak. Ia teringat ekspresi Rina yang terlalu histeris dan Darmo yang terlalu tenang. Rahasia keluarga itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malamnya, hujan deras mengguyur dusun Karangjati. Petir menyambar, angin menghempas, seolah langit pun murka. Jasad Bima sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Namun tambak nomor 5 tetap dipasangi garis polisi, dijaga ketat. Tapi sesuatu terjadi. Seorang petugas jaga melapor mendengar suara jeritan dari dalam tambak. Bukan manusia, melainkan gaung panjang, lirih, bercampur dengan suara ribuan udang menggelepar. Suara itu seperti nama yang dipanggil berulang-ulang. Rina. Kabar ini membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian aparat menolak berjaga malam itu. Tapi Jaya memaksa. Kebenaran bukan hanya ada di tangan manusia. Kadang roh pun ikut berbicara. Keesokan harinya, Rina dan Darmo dipanggil untuk identifikasi resmi. Rina menjerit histeris saat melihat jasad Bima. Tubuhnya ambruk,
Matanya kosong, suaranya parau. Tapi bagi Jaya, tangis itu terdengar lebih seperti ketakutan rahasianya terbongkar, bukan kesedihan. Darmo berbeda. Ia mendekati jasad anaknya, menatap sebentar, lalu hanya berucap lirih. Ya, itu Bima. Tanpa ekspresi, tanpa air mata. Penyelidikan makin menajam. Jejak darah ditemukan di gudang tambak. Alat tumpul penuh noda karat terselip di balik karung pakan udang. Dan di catatan keuangan ada transaksi besar yang hilang, mengarah pada motif perebutan usaha keluarga. Namun di luar semua bukti, warga Dusun Karangjati percaya satu hal. Roh Bima belum tenang. Malam-malam setelah jasadnya ditemukan, orang-orang mendengar suara tangisan dari arah tambak nomor 5. Udang-udang masih meloncat ke permukaan, meski air sudah dikuras. Bau busuk tetap ada, seakan darah dan daging masih membusuk di bawah lumpur. Komisaris Jaya berdiri di tepi tambak, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia berbisik pelan, tambak ini bukan hanya menyimpan mayat, ia menyimpan dendam. Dendam yang tak akan pernah hilang. Dan sejak malam itu, warga Dusun Karangjati memberi nama baru pada kolam tersebut, Tambak Darah. Dan begitu, rahasia di tambak nomor 5 terkuak. Jasad Bima ditemukan. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Tapi jangan kira semua telah selesai. Tambak itu tetap menyimpan dendamnya sendiri. Setiap malam suara jeritan terdengar samar di antara riuh udang. Bau busuk yang menusuk dan tatapan mata kosong yang menunggu masih ada. Dia menunggu siapa yang berani mendekat, menunggu siapa yang berani menyingkap rahasia yang tak seharusnya terbuka. Jadi, berhati-hatilah. Dunia ini penuh rahasia yang terlalu gelap untuk dilihat. Dan kadang rahasia itu menemukanmu sebelum kau menemukannya.